mengintegrasikan modul 2.3 Coaching dan Supervisi Akademik. Bersama dengan rekan saya, Margareta Elviana Dewi Asri dari SD Negeri Kalembuletena, dan rekan saya, Martinus Sutrisno dari SD Negeri PH, dan saya sendiri, Mirdawati dari SD Negeri Kawanwahari. Selamat menyaksikan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang juga Bu Mel. Apa kabarnya Pak? Ya puji Tuhan baik-baik saja. Terus Ibu Mel sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak, baik juga nih. Iya. Oke Pak, di sini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Dimana Sekali. sebentar Bapak akan melakukan proses coaching bersama coaching. Dan sebelum kita melakukan proses coaching ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak ya, yang akan melihat proses coaching dengan coachnya nanti. Gitu. Nah, sebelum memulai percakapannya Pak, beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi ini agar supaya Bapak juga tahu ya apa-apa rubrik penilaian yang kita gunakan. Kemudian harapannya percakapan nanti sudah menerapkan prinsip-prinsip seorang coach, mungkin seperti itu Pak. Dan yang di dalamnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Seperti itu. Dan selanjutnya Bapak menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, mulai dari presence atau kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan tentunya menggunakan teknik rasa Pak. Kemudian dalam proses percakapan Bapak menerapkan alur tirta, yakni mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Pak dalam mengamati Bapak bagaimana nantinya proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Pak? Sudah siap? Sudah siap Ibu. Baik. Dan sudah dipahami ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira bisa Pak? Bisa, sampaikan bisa. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak itu kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Ketika saya melakukan coaching bersama Bu Margareta, ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, yaitu pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dua itu kompetensi yang saya ingin kembangkan ketika melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya. Oke, baik Pak. Jadi ada mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, bagus sekali ya Pak. Kira-kira bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Terkait kompetensi yang spesifik saya ingin kembangkan pada saat melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya itu kompetensi mendengarkan aktif, di mana Bu Mel dengan mendengarkan aktif ya tentunya saya bisa menggali semua permasalahan yang dihadapi oleh coaching, sehingga juga nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot supaya dia bisa menemukan sendiri solusi daripada persoalan atau permasalahan yang dihadapi coaching itu sendiri. Siap, terima kasih banyak Pak. Saya rasa itu Pak sudah bagus sekali ya terkait dengan kompetensi yang ingin spesifik yang ingin dikembangkan.
Nah, jadi masih ada pertanyaan satu lagi Pak nih terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan ini, kira-kira apa tuh Pak? Tentu saja indikator yang saya gunakan dalam melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya yaitu melalui alur tirta. Karena di dalam alur tirta itu sendiri kita menyadari bahwa di situ kita harus mencari tahu tujuan, setelah itu identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah rencana aksinya serta tanggung jawab daripada coaching itu sendiri. Saya rasa itu indikator yang saya gunakan pada saat melakukan coaching bersama Bu Margareta nantinya, Bu. Baik, luar biasa Pak. Kalau begitu demikian sementara dulu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci ya Pak ya kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi nantinya. Nah, selanjutnya Pak, silakan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coaching nanti, dan setelah itu kita akan bertemu kembali untuk berbincang sejenak terkait dengan proses coaching yang Bapak lakukan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu Margareta. Selamat siang Pak Martinus. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan Pak, selamat keadaan baik saja. Bagaimana dengan Pak Guru sendiri? Iya, kalau saya sendiri Bu, saya sih merasa bahagia sekali ketemu dengan Ibu hari ini ya. Katanya hari ini Ibu mau menceritakan sesuatu kepada saya. Oleh karena itu, saya mau bertanya, kira-kira cerita apa ya yang Ibu mau sampaikan ke saya? Betul sekali Pak Martinus, dari kemarin ini saya ingin curhat. Hanya saya minta waktunya Bapak tadi. Saya ingin berbincang-bincang terkait permasalahan saya yang saya rasakan di kelas. Di mana Pak Guru dalam pembelajaran di kelas ada dua orang siswa. Setelah saya selidiki, dia memiliki literasi yang sangat rendah. Jadi siswa ini dia suka bermain sendiri, kemudian hanya pasif di dalam pembelajaran di kelas. Oh, berarti permasalahan yang Ibu hadapi yaitu terkait adanya kemampuan literasi siswa yang rendah. Lalu yang kedua, masih terdapat siswa yang pasif dalam mengikuti. Pokoknya siswa yang pasif itu karena mereka tidak bisa apa-apa, yang literasinya rendah. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu mau dapatkan? Pak Martinus, tentu dengan saya mencari Patrisno dari kemarin, saya punya tujuan. Saya ingin mencari solusi, kira-kira solusi yang terbaik untuk saya lakukan terkait dengan permasalahan tadi, siswa yang literasi rendah. Oh, baik Bu. Berarti Ibu mau mencari sebuah solusi terkait penanganan atas siswa yang dimana kemampuan literasinya rendah, dan yang kedua tadi terkait siswa yang dimana dalam mengikuti pembelajaran itu masih pasif. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya itu, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi daripada peserta didik Ibu di sekolah? Baik, menurut saya seorang guru tentu mengharapkan suatu perubahan dari siswa. Iya. Karena kita membentuk siswa terkait dengan permasalahan literasinya rendah. Saya berharap anak-anak ini punya kemampuannya lebih berkembang, terutama dalam hal literasi. Kemudian dalam hal mengerjakan tugas, bisa mengerjakan tugas. Ketika pembelajaran berlangsung, mereka juga lebih aktif. Iya, baik. Sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke Bu. Nah, ngomong-ngomong Ibu, setelah Ibu mengamati selama ini terkait peserta didik Ibu di sekolah ya, nah kira-kira kemampuan literasi daripada anak didik Ibu itu berdasarkan pengamatan Ibu ini ya, sejauh ini kira-kira berada pada level berapa? Oke. Kalau menurut pengamatan saya, Pak Martinus, pengamatan saya level anak terkait literasi ini ada pada level 5. Kenapa saya katakan level 5? Karena ketika saya selidiki siswa tersebut ternyata ada permasalahan. Yang pertama, siswa tersebut jarang masuk sekolah. Yang kedua, kurangnya dorongan dari orang tua. Kemudian dari masalah anak tersebut juga mereka sering konsentrasi, tidak
dalam pribadi mereka saja sudah memiliki masalah, apalagi mereka mau mengikuti segala sesuatu yang mau merubah dirinya, itu agak-agak sulit. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ibu mau meningkatkan kemampuan literasi Ibu ini. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini level kemampuan literasi daripada anak didik Ibu di sekolah itu masih berada pada level 5. Dan kira-kira setelah selesai percakapan ini, Ibu kira-kira mau meningkatkan level kemampuan literasi anaknya itu ke level berapa? Oke, mungkin saya akan menargetkan kemampuan literasi mereka pada level yang ke-7. Kenapa saya katakan level ke-7? Karena untuk membimbing saja di saat mereka yang saya tahu sekarang ini hanya pada kemampuan guru saja. Jadi saya harus genjot mereka, saya harus berjuang agar mereka sampai di level yang lebih, ya di level yang ke-7. Syukur-syukur kalau mereka bisa membaca sebuah kalimat. Betul juga ya Bu ya, karena kalau kita misalnya menargetkan level yang lebih tinggi itu memang cukup sulit, apalagi terkait huruf saja mereka belum begitu mahir atau belum begitu mengerti, sehingga untuk menentukan level lebih tinggi untuk ke 8, 9 itu ya memang membutuhkan ekstra kerja keras daripada seorang guru untuk memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada mereka. Nah, baik Ibu. Nah, apa yang ingin dilakukan agar perubahan yang Ibu maksudkan tadi atau level yang Ibu targetkan tadi itu bisa terwujud? Oke, baik Pak Guru, yang akan saya lakukan ke depan yang pertama, saya akan melakukan bimbingan khusus kepada mereka. Bimbingan khususnya itu apa? Saya akan buatkan dalam bentuk jadwal. Tapi dalam proses bimbingannya saya ambil di jam 2 jam pelajaran, misalnya setelah pulang sekolah ataupun sore hari. Di situ saya akan buatkan jadwal. Kemudian saya juga akan melakukan atau membuat satu kelas itu menjadi kelas yang literat dengan membuat pojok baca yang menarik, terus menempelkan media-media atau gambar-gambar yang bisa menarik minat mereka untuk membaca. Iya, luar biasa sekali Bu Margareta, bahwa Ibu sudah punya niat untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak-anak, di mana itu juga Ibu mau lakukan di luar daripada jam pembelajaran. Karena ya tidak semua guru juga Bu bisa meluangkan waktu selalu bersama anak-anak, beristimewa dalam membimbing, apalagi ini yang sesungguhnya itu tidak sekedar tugas dari seorang guru. Sebenarnya kalau namanya siswa sudah pulang atau habis dari jam pembelajaran, itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing anak. Tetapi karena dengan perasaan empati dan kebijaksanaan dari Ibu, sehingga Ibu meluangkan waktu untuk memberi bimbingan di luar daripada jam sekolah. Oke Ibu, kira-kira masih ada tidak strategi lain dalam meningkatkan kemampuan literasi ataupun siswa yang memang kurang aktif atau masih pasif di sekolah? Oke, benar sekali Pak Guru. Saya rasa dengan melaksanakan pembelajaran di bersama siswa itu juga bisa saya lakukan. Saya fokus kepada mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan suatu lingkungan kelas yang menyenangkan. Yang ketiga Pak Guru, saya rasa dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin peran dari rekan sejawat itu sangat penting bagi saya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, tentunya apa yang menjadi strategi, ide dan gagasan Ibu sudah sangat luar biasa saya mendengarkan dari Ibu. Jadi semoga Ibu bisa melakukan semua itu ke depannya. Tetapi lagi-lagi saya ingin bertanya kepada Ibu, dari beberapa strategi yang telah Ibu sampaikan, kira-kira strategi mana sih yang Ibu lebih nyaman melakukan pertama kali atau di awal agar siswa itu cepat merespek dengan apa yang Ibu lakukan? Strategi yang menurut saya lebih cepat ditangkap oleh siswa di kelas,
mungkin dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif. Karena begitu juga mereka lebih bersemangat. Iya betul, saya sepakat Ibu ya. Jadi hal yang pertama itu lakukan itu adalah menciptakan ruangan yang menyenangkan. Karena apa? Dengan melihat ruangan yang menyenangkan, maka mereka termotivasi hadir di sekolah dulu ya. Dari situ nanti baru ya kita bisa kembangkan kepada strategi lain tadi seperti memberikan bimbingan setelah jam sekolah dulu ya. Oke, baik Ibu. Ya, kegiatan kita hari ini mungkin sampai di sini saja, tetapi saya mau bertanya sekali lagi kepada Ibu, kira-kira hari ini apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Terima kasih Pak Martino. Saya rasa yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini tentunya saya sangat senang sekali, karena dari permasalahan yang saya hadapi setelah saya bisa menemukan solusinya. Ketika saya sharing dengan Pak Guru, bercerita dengan Pak Guru, dan Pak Guru sudah memberikan saya solusi. Dengan ini saya punya masalah, saya bisa lakukan besok atau kedepannya, terutama terkait dengan masalah literasi tadi. Dan saya rasa saya sangat senang sekali hari ini saya bisa meluapkan segala beban saya selama ini kepada Pak Guru. Dari situ saya bisa menemukan solusi. Oke, terima kasih banyak Bu Rita. Saya juga merasa senang dan bahagia, juga berterima kasih kepada Ibu. Jadi tentunya apa yang merupakan perbincangan kita hari ini, saya rasa ini semua bukan karena saya yang menemukan ide dan gagasan itu, tapi jujur saya hanya mau mengingatkan kembali sehingga Ibu semacamnya terngiang dengan apa yang Ibu mau lakukan kepada anak didik Ibu sendiri ya. Jadi baik Ibu, saya nantinya ingin sekali mendengarkan hasil daripada penerapan pembelajaran ataupun coaching Ibu ke depannya. Kiranya apa yang menjadi strategi Ibu itu bisa terrealisasi dengan baik di mana Ibu mengerti. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bercakap-cakap kembali terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tidak sekadar Ibu saja yang menceritakan permasalahan kepada saya, tetapi sesewaktu mungkin saya punya permasalahan yang memang saya harus meminta bantuan Ibu juga ya. Oke. Baik Pak Martinus, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya hari ini, atas perbincangan kita pada siang hari ini. Kiranya di lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak Guru, dan semoga kita dua tetap menjalankan tugas kita dengan baik, terutama demi anak-anak kita di sekolah. Iya, sama-sama Ibu. Baik, saya rasa Ibu mengingat waktu, kita akhiri dulu percakapan kita kali ini, dan saya mengucapkan selamat siang, salam bertemu kembali. Selamat siang Pak Martinus. Oke, sama-sama. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses coaching dengan coaching Bapak tadi, kemudian saya juga sudah ada beberapa catatan-catatan kecil. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Bapak kira-kira bisa Pak? Siap Ibu, bisa. Oke, baik Pak. Nah, menurutnya Bapak bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Ya tentunya saya sangat senang sekali setelah saya melakukan coaching bersama Bu Margareta. Luar biasa, karena di mana terkait prinsip juga kompetensi inti daripada apa yang menjadi standar indikator yang saya harus capai dalam proses coaching kali ini benar-benar tercapai. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak sudah
menerapkan ya beberapa indikator, kemudian tes inti yang Bapak sudah sebutkan di awal tadi pada saat pra-observasi. Nah, kemudian Bapak, apa yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi, apa yang kemudian sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coachingnya Bapak tadi? Ya, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching bersama Bu Margareta tadi, yang dimana saya menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, dimana saya mengedepankan bentuk kemitraan. Lalu yang kedua, saya memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri, dan yang ketiga, saya juga menggali potensi daripada coaching itu sendiri. Dan ada pula potensi inti yang saya terapkan pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Margareta, yang dimana saya fokus sebagai bukti daripada kesadaran penuh. Juga saya telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri guna untuk menggali segala permasalahan yang dihadapinya. Dan saya juga dalam melaksanakan semua itu tentunya menggunakan rasa. Jadi itu yang telah saya lakukan dalam proses coaching bersama Ibu Margareta tadi, Bu Margareta. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi betul sekali Pak, tadi kalau saya melihat itu Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan ya, di mana Bapak di situ sudah menjalin hubungan yang baik di antara coach dengan coachingnya, dan menjadikan setara begitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan proses kreatif, yakni berusaha menggali kreativitas dari coachingnya itu, bagaimana supaya beliaunya ini dapat menemukan ide-ide dan gagasannya terkait solusi yang akan digunakan dalam menghadapi permasalahan mereka begitu Pak. Dan terakhir, kemudian Bapak juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching tadi. Tentunya Pak, tadi Bapak juga sudah menerapkan percakapan dan alur tirta ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Jadi semua saya rasa secara keseluruhan Pak sudah melakukan teknik coaching dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Melda. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya Pak ini terkait proses coaching yang kita laksanakan pada hari ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan melalui proses coaching tadi? Ya, terkait ke depannya, kalaupun saya mau kembangkan kompetensi inti daripada coaching itu sendiri Ibu, yang pertama kesadaran penuh, dan yang kedua saya mampu mendengarkan dengan rasa dalam melakukan coaching terhadap siapa saja yang saya harus lakukan coaching ke depannya. Dan saya juga harus mendalami lagi proses coaching melalui alur tirta, sehingga dengan saya dalami alur tirta, maka proses coaching ke depannya itu pasti semakin bagus dan semakin baik adanya. Baik, luar biasa Bapak ya. Bapak, harapan ke depannya proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak ketika nantinya memberikan proses coaching kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sesuai dengan harapan paradigma coaching, terutama pada saat proses selalu memunculkan alur tirta ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak waktunya, dan pada saat ini proses coaching Bapak sangat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin seperti itu Pak. Sebelum kita mengakhiri proses percakapan kita hari ini, kira-kira ada Pak yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa email sudah cukup, dan saya merasa puas karena Bunda sudah memfasilitasi saya untuk memberikan bekal kepada saya dalam proses melakukan percakapan coaching terhadap rekan saya, Bu Margareta. Terima kasih banyak Pak ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.